Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Sahabat sekalian pecinta bahasa Arab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu dalam program belajar ilmu nahwu metode Syamil. Sahabat sekalian pecinta bahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam program Binmil. Belajar ilmu nahwu metode Syamil. Kita masih membahas jurus ketiga, yakni kedudukan kata dalam kalimat, khususnya kedudukan yang menyebabkan isim marfu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji isim kana. Apa itu isim kana? Pertama kita kenalkan kana. Kana merupakan kata kerja yang masuk pada susunan mubtada dan khobar mubtada. Jadi teori dasarnya itu adalah mubtada dan khobar mubtada. Sehingga kemudian kana itu merofakkan mubtadanya. Jadi mubtada tetap rofa, sementara khobar mubtadanya menjadi nasab. Nah, mubtada yang telah dimasuki kana nanti istilahnya adalah isim kana. Cara praktis menentukan isim kana adalah dengan mencari mubtadanya ketika dia belum dimasuki kana. Sedang khobar mubtada yang dimasuki kana, nanti dia namanya berubah menjadi khobar kana. Khobar kana sebenarnya termasuk dalam pembahasan isim-isim yang mansub. Namun di sini digabungkan untuk efisiensi ya, materi. Jadi yang sebenarnya menjadi fokus kajian kita adalah isim kana, di mana isim kana ini i'rabnya rofa atau marfu, sedangkan khobar kana i'rabnya mansub. Baik, terakhir cara praktis menentukan khobar kana adalah dengan mencari khobar mubtada sebelum dimasuki kana. Baik, kita lihat contohnya. Isim kana atau subjek kana. Sebelah kanan ini adalah contoh isim kana berupa isim mabni. Sebelah kiri adalah contoh isim kana berupa isim mu'rab. Contohnya, kana hadzal ustadzu aliman. Kana hadzal ustadzu aliman. Jadi sebelum kemasukan kana, kata ini susunannya adalah mubtada dan khobar mubtada. Sehingga seandainya kana ini kita tutup, kalimatnya adalah hadzal ustadzu alimun. Ustadz ini atau guru ini orang yang pandai, orang yang berilmu. Jadi alimun. Nah, ketika kemasukan kana, jadi mana mubtada'nya ini? Hadza mubtada'nya. Sedangkan al-ustadzu nanti dia badal kedudukannya. Alimun ini khobar mubtada'nya. Ketika kemasukan kana, hadzanya ini menjadi isim kana. Karena di sini mabni, maka i'rabnya mabni dengan tanda sukun. Sedangkan aliman yang asalnya khobar mubtada ini berubah menjadi khobar kana. Yang asalnya marfu dengan tanda dhammah akhirnya berubah menjadi mansub dengan tanda fathah. Nah, contoh untuk yang mu'rab adalah kanal waladu nasyiton. Kanal waladu nasyiton. Adalah anak laki-laki itu nasyiton, ya, bersemangat. Nah, seandainya belum kemasukan kana,
kalimatnya adalah al-waladu nasyitun. Anak laki-laki itu bersemangat. Al-waladu mubtada'nya, nasyitun khobar mubtada'. Namun begitu kemasukan kana, al-waladu berubah menjadi isim kana. Nah, isim kana ini i'rabnya marfu dengan tanda dhammah di sini. Sedangkan nasyitun berubah menjadi nasyiton karena dia khobar kana, dan khobar kana itu i'rabnya mansub. Dalam hal ini mansub dengan tanda fathah. Satu contoh lagi, kanat Aisyatu solihatan. Adalah Aisyah, dia seorang wanita yang solihah. Nah, seandainya tidak ada kanat, kalimatnya adalah Aisyatu solihatun. Aisyatu solihatun. Aisyatu sebagai mubtada, solihatun sebagai khobar mubtada. Sama-sama marfu dia. Tapi karena kemasukan kana, Aisyatu berubah nama menjadi isim kana atau isim kanat, ya. Dan i'rabnya marfu, tetap marfu dengan tanda dhammah. Ya, dia ini isim ghairu munsharif. Nama perempuan yang jumlah hurufnya lebih dari 3. Maka tidak boleh ditanwin. Dia marfu karena isim kana, maka tandanya dhammah. Sedangkan solihatan ini khobar kana. Khobar kana i'rabnya mansub. Ya, i'rabnya mansub. Jenis katanya mufrad. Mufrad mansub, tandanya fathah. Jadi solihatan. Kalau kita lanjutkan dulu ke sini. Kuntu musliman. Ya, kuntu musliman. Jadilah saya seorang muslim. Nah, kun ini sebenarnya adalah perubahan dari kana. Nanti kita akan tampilkan perubahan kana. Jadi kun ini adalah perubahan kana. Nah, tu ini ya tak mutaharrika ini adalah isimnya, isim kana. Berupa domir dia. Isim kana. Maka tu di sini ya i'rabnya mabni karena dia domir. Fi mahalli raf'in karena sebagai isim kana. Sedang musliman ini khobar kananya. Seandainya kananya dihapus atau kunnya dihapus, maka kalimatnya adalah ana muslimun. Ya, ana muslimun. Ananya sebagai mubtada, muslimunnya sebagai khobar mubtada. Ya, marfu. Tapi karena kemasukan kana jadilah kuntu musliman. Jadi musliman. Ini mansub dengan tanda fathah. Baik, dari 4 contoh ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, ini isim kana, yang merah ini isim kana, ini isim kana, isim kana. Ini dia isimnya berupa isim ma'rifah. Ya, kalau kita cermati. Sebagaimana mubtada dia isim ma'rifah, maka isim kana di sini juga ma'rifah. Kemudian yang kedua, khobar kananya nasyitan, solihatan, aliman, musliman. Ini isimnya berupa, ini khobar mubtada ya, isimnya berupa isim nakirah. Sebagaimana khobar mubtada dia juga berupa isim nakirah. Kemudian dari sisi jenis ya, dari sisi gender ini berlaku kaidah mubtada khobar mubtada. Ya kan? Di sini mudzakkar, di sini mudzakkar. Di sini muannas, di sini muannas. Kemudian di sini mudzakkar, sini mudzakkar. Ya, sini juga begitu. Kemudian dari sisi kaidah di sini kana karena al-walad itu mudzakkar. Sedangkan sini kanat ada tak taknis karena Aisyah itu muannas. Nah, ini beberapa kaidah yang terkait dengan isim kana dan khobar kana. Nah, ini yang saya janjikan tadi terkait dengan perubahan kana. Kana itu jika domirnya adalah huwa, maka kana. Kalau domirnya huma, kana. Dan jika domirnya hum, kanu. Ya, ini untuk orang ketiga tunggal, orang ketiga laki-laki. Kemudian jika domirnya hiya, kanat. Sebagaimana tadi Aisyatu, ya.
Kanat Aisyatu salihatan. Jika domirnya huma untuk perempuan, kanata. Dan jika domirnya hunna, kunna. Ya, kunna. Kemudian jika domirnya anta, kunta. Ya, kunta. Di sini ta untuk anta. Antuma, kuntuma. Antum, kuntum. Kemudian anti, kunti. Ya, jangan ditambahi lanak. Ya, jadi kuntilanak. Tapi memang pas ya, kuntilanak itu perempuan. Kemudian antuma, kuntuma. Kemudian antunna, kuntunna. Kemudian untuk ana, kuntu. Ya, kuntu ini untuk ana. Dan nahnu, kunna. Untuk nahnu, kunna. Nah, inilah ya perubahan kana. Jadi kalau kita cermati perubahan kana ini sebenarnya mirip dengan perubahan fi'il madhi. Karena memang kana itu termasuk fi'il. Ya, dan ini baru contoh perubahan untuk fi'il madhi. Adapun untuk fi'il mudhari'nya insyaallah ya di kesempatan yang lain. Baik, materi selanjutnya yang penting untuk saya sampaikan adalah bahwa kana ini memiliki saudara-saudara atau saudari. Ya, yang pertama saudarinya kana adalah laisa, artinya bukan, ya, atau tidak ada. Contoh, laisan najahu sahlan, tidak ada kesuksesan yang mudah. Nah, di sini an-najahu adalah isim laisa, marfu, dia tandanya dhammah. Sementara sahlan itu adalah khobar laisa, mansub dengan tanda fathah. Kemudian termasuk saudari kana adalah soro yasiru, artinya menjadi atau berubah menjadi. Contoh, soro Muhammadun syabban. Jadilah Muhammad seorang pemuda. Jadi sebelumnya itu kanak-kanak, sekarang sudah menjadi pemuda. Muhammadun ini isim soro, syabban ini khobar soro, mansub dengan tanda fathah. Kemudian saudari kana yang lain adalah dhalla yadhillu, artinya di waktu zuhur. Contoh, dhalla wajhuhu muswaddan, di waktu zuhur wajahnya menjadi kehitam-hitaman. Wajhuhu ini isim dhalla, ya, marfu, ini tandanya dhammah, ini kata majmuk ini. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaihnya. Sedang muswaddan itu khobar dhalla, mansub dengan tanda fathah. Jadi konsisten ya kaidahnya ya sebenarnya. Kemudian saudari kana yang lain adalah madama, artinya selama. Dan disyaratkan madama ini harus diawali kalimat dulu. Contoh di sini la takhruj madamal yaumu mumtiron. Jangan engkau keluar selama hari masih hujan. Nah, di sini al-yaumu isim madama marfu dengan tanda dhammah dan mumtiron khobar madama mansub dengan tanda fathah. Kemudian saudari kana yang lain adalah asbaha yusbihu, artinya di waktu subuh. Yusbihus shaimu junuban. Di waktu subuh orang yang puasa itu dalam keadaan junub. Nah, as-shaimu itu khobar yusbihu, as-shaimu itu isim yusbihu dan junuban itu khobar yusbihu, mansub dengan tanda fathah. Kemudian saudari kana yang lain adalah bata yabitu, artinya waktu malam. Batal waladu naiman. Di waktu malam anak laki-laki itu tidur. Nah, al-waladu itu isim bata, marfu dengan tanda dhammah, naiman itu khobar bata, mansub dengan tanda fathah. Selanjutnya saudari kana yang lain adalah amsa yumsi, di waktu sore. Amsal waladu naiman, di waktu sore anak laki-laki itu tidur. Al-waladu ini isim amsa, marfu dengan tanda dhammah, kemudian naiman mansub dengan tanda fathah. Dia ini khobar amsa. Kemudian yang terakhir adalah mazala la yazalu, artinya senantiasa.
Contoh, la yazalun nasu bi khairin. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan. An-nasu itu isim la yazalu, marfu dengan tanda dhammah, bi khairin itu khobar la yazalu. Ya, dia fi mahalli nasbin, menempati posisi nasab. Karena dia ini berupa jar majrur, ya berupa semi kalimat. Nah, inilah beberapa saudari-saudari kana ya yang sering nanti kita temukan dalam Al-Qur'an, dalam teks-teks Arab, ya, termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai latihan ini ada ya sebagai penguat pemahaman ada latihan 27 halaman 108. Saya beri satu contoh. Kanal muslimuna salihina. Ya, kanal muslimuna salihina. Adalah kaum muslimin itu adalah orang-orang yang saleh. Nah, al-muslimuna itu isim kana. Ya, dia marfu. Marfu. Jadi dia isim kana berarti jurus 3. Maka i'rabnya marfu itu jurus 4. Untuk mengetahui tanda i'rab atau jurus 5-nya, cek dulu jenis katanya. Nah, jurus 2-nya. Jenis katanya adalah dia termasuk jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim ketika marfu tandanya adalah dhammah, karenanya al-muslimuna. Sedangkan salihina ini khobar kana. Kalau khobar kana berarti dia mansub. Jadi jurus 3-nya dia khobar kana. Jurus 4-nya jenis i'rab berarti dia mansub. Jurus 5-nya tanda i'rab, cek dulu dia jenis katanya apa atau jurus 2-nya apa. Ya, jenis katanya dia adalah sama jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika mansub tandanya adalah ya. Karenanya salihina, ya ini yang menjadi tanda mansubnya. Semoga bermanfaat ya. Jazakumullah khairan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.